Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan materi mawas diri dari penyakit hati. Tentu Anda pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, hati ini adalah cermin diri. Jika hati kita kotor, akhlak dan perilaku kita pun akan lebih kuat ke arah pada kejelekan dan kemaksiatan. Jika hati kita baik, maka kita akan condong kepada kebaikan dan kebenaran. Untuk itu, mari kita kenali penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita dan bagaimana cara mengobatinya. Sebab bila seseorang sudah mengidap penyakit hati, maka dampaknya sungguh sangat luar biasa. Ia tidak hanya tak mampu merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya, tapi penyakit hati ini secara perlahan akan terus menggerogoti fisiknya hingga membuatnya didera berbagai macam penyakit. Tentu kita harus mengetahui penyakit hati itu apa saja. Mulai dari iri hati, dengki, hasud, fitnah, buruk sangka, dan khianat. Itulah jenis-jenis penyakit yang ada di dalam hati kita yang harus segera kita obati. Iri hati misalnya, ini adalah satu sifat di mana seseorang tidak senang akan rezeki dan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, dan cenderung untuk berusaha untuk menyainginya. Maka dari itu, iri hati itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, kecuali hanya dalam dua hal, yaitu iri akan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan iri akan ilmu yang didapatkan oleh orang lain untuk bisa mendapatkannya. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, kemudian meningkat menjadi dengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha keras untuk menghilangkan nikmat itu. Jadi sifat ini sangat berbahaya. Karena apa?
Tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat ini. Begitupun juga dengan hasud, merupakan satu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar marah terhadap orang itu, agar juga merasakan kemarahannya, sehingga akan bisa memutus hubungan persaudaraan. Maka dari itu hilangkanlah perasaan dengki yang ada di dalam diri kita. Kemudian penyakit hati selanjutnya adalah fitnah, yaitu menjelek-jelekkan, merusak, menipu dan membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan, sehingga dapat berkembang menjadi tindak kriminal pada orang lain tanpa bukti yang kuat. Saudaraku pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, belum lagi yang namanya buruk sangka. Buruk sangka ini berarti sifat yang curiga atau menyangka orang lain berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas. Sedangkan khianat merupakan sikap tidak bertanggung jawab atas amanah atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Itulah beberapa penyakit hati yang bersarang di dalam diri kita. Maka dari itu, mari kita bersihkan penyakit-penyakit itu. Bagaimana solusinya? Setidaknya ada dua hal yang harus kita kedepankan untuk mengikis penyakit hati itu. Yang pertama, kita harus ikhlas dan tawakal. Ikhlas itu artinya membersihkan diri, memurnikan diri, sehingga tidak bercampur dengan hal yang lain. Dan ikhlas ini merupakan salah satu amalan hati yang pertama. Maka kesempurnaan sebuah amal, diterima atau ditolaknya amal bergantung kepada amalan hati ini, yaitu ikhlas. Kemudian tawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwa tak ada sesuatu pun yang menimpa kita di dunia ini, baik besar maupun kecil, melainkan Allah sudah menetapkan semuanya itu jauh sebelum kita lahir. Inilah yang kemudian disebut dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita berikhtiar dan berusaha secara maksimal, akhir dari sebuah kepastian adalah kita pasrahkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan tawakal kita bisa ikhlas dan ridho menerima segala hal. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya kita berzikir memohon ampun kepada Allah. Karena bagaimanapun juga kuatnya manusia, tetap ada celah kelemahan, ada kekurangan. Kekurangan inilah yang sering dimanfaatkan setan untuk menggoda kita, sehingga kita bersalah, kita bisa mendengki orang, kita bisa mengkhianati orang. Maka untuk itu sering-seringlah kita berdoa, beristighfar kepada Allah, lalu memohon hati kita supaya dihindarkan dari segala macam penyakit. Dalam Al-Quran ada sebuah doa yang bisa membersihkan itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami,
Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga hati kita selalu bersih dan dilindungi oleh Allah dari segala penyakit hati. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.